Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Para pendengar sekalian, marilah kita bahas sekarang ini tentang bagaimana akhlak seseorang, akhlak anak-anak terhadap ibu bapanya. Dalam Islam, kalau kita lihat dalam Al-Quran, setelah Allah menyebutkan ikutilah Allah dan juga berbuat baik kepada ibu bapa, seolah-olah antara Allah dan ibu bapa sangat dekat hubungannya. Oleh kerana itu, kalau kita memang sudah percaya kepada Allah dan berikutnya adalah berbuat baik kepada ibu bapa. Berbuat baik kepada bapa dalam Islam itu merupakan sebuah keniscayaan. Kenapa? Kalau kita tidak baik kepada dua ibu bapa atau durhaka, itu balasan Allah diberikan secara cash, langsung. Dan telah banyak kita lihat bagaimana orang-orang dulu yang durhaka kepada ibu bapa itu langsung dibuka aib oleh Allah di dunia, enggak sampai ke akhirat. Karena dalam Islam, kalau kita lihat Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya begini, hormatilah ibumu. Ketika para sahabat ditanya berapa kali, siapa lagi yang harus saya muliakan, saya hormati ya Rasulullah? Ibumu. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan ibumu. Selepas itu baru ayahmu. Begitulah mulianya orang tua, khususnya kepada ibu. Dan kalau kita durhaka kepada ibu, itu enggak selamat kita. Dunia enggak selamat, akhirat pun enggak selamat. Karena dalam Islam konsep memuliakan kepada dua orang ibu bapa itu sangat dianjurkan. Dan akhlak mulia itu, kalau kita adakan hadis yang sering kita baca, reda Allah, reza ibumu. Kalau memang reda Allah, arti Allah tidak reda, ibumu juga tidak reda. Ini. Dan kalaupun orang tua kita tidak sejalan dengan kita atau orang tua kita kafir, maka kita tidak boleh memusuhi dia. Dia tetap menghormati dia. Tetap kita berbicara dengannya dengan ma'ruf. Itulah dalam Islam kita dianjurkan bagaimana menghormati orang tua kita yang telah melahirkan kita. Malah ada sahabat bertanya itu, ya Rasulullah, saya telah melakukan sesuatu apa yang telah dilakukan oleh orang tuaku waktu kecil, maka aku balas seperti itu. Apakah sudah memadai? Tidak, kata Rasulullah. Kenapa? Kamu belum pernah mengandung. Mengandung itu sakit sekali. Mengandung itu letih. Mengandung itu tidak mengenakkan. Apalagi ketika kita melahirkan. Seorang ibu melahirkan itu memberitahukan antara hidup dan mati, memberitahukan nyawa. Apalagi kalau masa-masa dulu itu lebih banyak ibu yang meninggal ketika melahirkan. Belum lagi ketika hamil. Belum lagi ketika setelah kita lahir. Dia harus menyusui wa fisaluhu fi amaini. Harus menyusui 2 tahun. 2 tahun. Cuma bayangkan kalau kita berapa kali kalau kita malam bangun, seorang anak bangun paling kurang 5 kali dalam malam. Tapi ibu bapa itu harus begadang di waktu malam. Makanya oleh sebab itu kata Nabi, muliakan orang tuamu, muliakan kedua orang tuamu. Mereka telah mendidikmu, telah melahirkanmu, mereka telah mengirim kamu ke lembaga-lembaga pendidikan, dan mereka telah memberikan kamu makanan yang baik, makanan yang halalan thayyiban, makanan yang halal. Oleh karena itu, bagi siapapun, anak-anak atau kaum muslimin dan muslimat, maka jangan mengesampingkan. Kalau dalam Al-Quran itu lebih parah lagi malah. Dalam Al-Quran itu wala taqul lahuma uff. Saja enggak boleh kita katakan kepada dua orang tua kita. Jadi bagaimana juga kita lihat sejarah. Abu Hurairah itu seorang ahli hadis. Dia tidak pernah jarang pergi haji dan tidak mengutamakan haji, tidak mengutamakan umrah. Orang bertanya, ya Abu Hurairah, kamu asyik meriwayatkan hadis saja, tapi kamu enggak pernah pergi umrah, enggak pernah pergi haji. Kenapa sih? Orang enggak menjawab. Tapi ketika orang bertanya kepada Nabi, Nabi menjawab, Abu Hurairah dia tidak pergi haji, tidak pergi karena dia masih ada orang tuanya, masih ada ibunya yang dia harus merawat ibu. Malah ketika ibunya sudah meninggal, baru dia pergi umrah, baru pergi haji. Begitulah artinya itu umrah haji itu tidak lebih penting itu ya, daripada merawat ibu bapa. Jadi merawat ibu itu lebih penting daripada umrah dan haji. Begitulah kira-kira.
Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Malah ada seorang sahabat itu Uwais Al-Qarni yang dari Yaman. Dia hidup pada masa Nabi, tapi dia nggak sempat berjumpa Nabi, tidak sempat berjuang bersama Nabi. Kenapa? Dia mengurus ibunya. Sehingga Nabi pernah berkata itu dia adalah Uwais itu penduduk langit. Kenapa? Dia tidak dikenal oleh manusia, tapi dikenal oleh seluruh para malaikat. Kenapa? Karena kebaktiannya kepada ibunya. Dia nggak sempat melihat Nabi, padahal dia hidup pada masa Nabi. Seharusnya dia mempunyai predikat adalah sebagai sahabat, tapi karena nggak jumpa, nggak disebut sahabat. Karena dia lebih mengutamakan ibu. Dan Nabi mengakui itu, mengutamakan ibu lebih baik daripada jumpa saya. Itulah Uwais Al-Qarni. Dan begitu juga kalau kita lihat di sejarah di masa lalu, lebih mengutamakan, ada orang yang lebih mengutamakan ibu bapanya ketimbang anaknya, ketimbang istrinya. Ini artinya apa? Dalam Islam, akhlak terhadap orang tua atau memelihara orang tua itu lebih baik, lebih daripada segala-galanya. Oleh kerana itu, marilah bapa, ibu semuanya, marilah kita mendidik anak-anak kita supaya mereka bisa mengenal Allah dan bisa mengenal dirinya sendiri dan bisa menghargai kita. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.